Joy Kids. Yes. Teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita memiliki sahabat yang sangat luar biasa. Dia rela mati untuk kita. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia sahabat yang terbaik. Dan dia bangkit dan naik ke surga. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi sahabat kami yang sangat baik. Aku mengucap syukur, Engkau telah berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus sudah naik ke surga. Kita mau merayakan kemenangan ini. Kita mau nyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita mengucap syukur ya teman-teman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita lanjut memuji Tuhan ya teman-teman. Dari terbit matahari, dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus udah begitu sayang sama kita. Kita juga mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kita mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu bagi kami. Kami mau terus mencintai Engkau selamanya. Kami mau jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami anak yang taat, anak yang mau mendengar firman-Mu dengan baik. Engkau memberkati, Engkau mengurapi guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan dan juga menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Oke, duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan ya. Kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan tetap cinta Tuhan Yesus yang makin mendalam. Puji Tuhan, hari ini kakak akan menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik, adik-adik yang luar biasa, anak Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh ada kembali mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kami tetap fokus untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan cerita tentang Engkau. Urapilah hamba-Mu dan pakailah anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran seperti Samuel kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Kemarin pada tepat tanggal 13 Mei itu hari yang bersejarah buat kita orang Kristen, yaitu tentang hari memperingati kenaikan Yesus. Ada lagi harinya buat kaum muslim. Tepat tanggal 13 dan 14 itu hari Idul Fitri. Kita bersyukur, kita terus berdoa biar berbagai-bagai agama tetap akur, damai, tentram, dan saling menghormati. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita dulu bagaimana ada hal-hal yang besar yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik boleh tahu ada hari-hari besar yang harus kita ingat tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, kakak ingati lagi ya, kita memperingati hari kelahiran Yesus, yaitu pada bulan 12 yang kita kenal hari Natal. Nah, setelah adik-adik tahu Yesus lahir, lalu umur 30 tahun dia melayani. Nah, setelah melayani dia banyak cerita tentang kerajaan Allah, tentang hidup di dalam firman. Nah, umur 33 tahun dia ditangkap. Nah, itu sejarah besar adik-adik. Kenapa Yesus ditangkap? Karena dia ingin menyelamatkan orang berdosa. Dan dia berkata bahwa dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Adik-adik, Yesus ditangkap, lalu adik-adik tahu bagaimana Tuhan mengalami penderitaan. Semua itu dia lakukan untuk kakak Ida, untuk kita semua. Nah, setelah ditangkap, lalu dia diadili, lalu dia disalibkan. Waduh, adik-adik tahu apa yang Tuhan buat itu semua karena dia sayang buat kita. Nah, waktu dia disalib dikatakan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kenapa? Yesus buktikan dia Allah yang hidup pada dunia, pada kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah Allah yang hidup. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan segala penyakit, mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran. Sebab itu adik-adik, Tuhan buktikan pada semua orang bahwa dia Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan pagi-pagi hari perempuan mencari mayat Yesus, tapi sudah tidak ada karena Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, selama Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus terus berjalan menampakkan diri kepada orang-orang. Nah, pernah dia bertemu dengan orang di Emmaus, dia pernah bertemu dengan orang-orang di Yerusalem. Nah, adik-adik, tapi banyak orang tidak percaya kalau itu Yesus, karena mereka masih dibayang-bayang, bener nggak ya Yesus bangkit. Tapi kakak percaya, adik-adik semua yakin Yesus kita sudah bangkit. Amin. Nah, adik-adik, selama 40 hari Yesus berjalan menampakkan diri. Dan hari yang terakhir dia ketemu dengan murid-muridnya. Ada muridnya berapa? 12 tadinya, tapi satu sudah meninggal. Nah, tinggal 11. Waktu itu murid-muridnya lagi ngumpul di Yerusalem, adik-adik, di suatu ruangan. Mereka ngumpul, mereka ada rasa ketakutan karena orang-orang Yahudi sering mengincar gitu adik-adik. Tiba-tiba mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka makan bersama, mereka belajar firman bersama. Tiba-tiba, tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Wow, tiba-tiba ada Yesus datang di tempat mereka. Terus mereka kaget, wah siapa? Terus Yesus bilang, hei anak-anakku, lihat ini aku, ini lihat tanganku. Dia tunjukin tangannya yang berlubang. Wah, ada lubang 2.
Dia tunjukin lagi kakinya yang dipaku adik-adik. Nah, murid-muridnya bengong gitu. Karena bengongnya heran dan takjub gitu. Jadi mereka seperti percaya nggak percaya gitu adik-adik. Terus Tuhan bilang, hei, kenapa semua pada bingung? Lihat ini aku sudah bangkit. Aku menampakkan diri ke kamu. Dan ingat, damai sejahtera Allah akan kuberikan kepadamu. Karena sebentar lagi aku akan terangkat ke surga. Terus murid-muridnya bengong disuruh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ada nggak makanan di kamu? Misalnya makanan ikan atau nasi. Kalau kita kan makan sama nasi atau kue gitu adik. Ada nggak makanan? Oh ada. Kalau kamu nggak percaya, kamu kira saya hantu, padahal saya Tuhan. Sini makananmu. Aku adalah Tuhan. Dia bilang diambil makan. Dia makan. Muridnya bilang, iya benar, aduh Tuhan. Mereka senang, mereka sujud, mereka menyembah, oh Tuhan, ternyata benar Engkau Allah yang hidup. Nah adik-adik, Tuhan bilang begini, pesan kepada mereka. Kalian ingat baik-baik ya, aku akan terangkat ke surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat buat kalian. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan pergi, tapi aku akan kirim penolong yang sama seperti diriku, yaitu Roh Kudus. Kalian jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Terus dia, damai sejahtera Allah akan kuberikan kepadamu. Wow, mereka waktu Tuhan kasih damai sejahtera, mereka bersuka cita adik-adik, bersuka cita, bergembira ria. Wow, tiba-tiba adik-adik waktu mereka bersuka cita, mereka tidak, tiba-tiba Tuhan terangkat ke surga. Mereka lihat, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tapi Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat anak-anakku, suatu kali nanti aku akan kembali menjemput kamu. Aduh, murid-muridnya lihat dengan sukacita. Ada rasa sedih, ada rasa kagum, ada rasa heran, ada rasa luar biasa dalam hidup mereka. Tapi mereka melihat Yesus terberangkat ke surga. Lama-lama sudah tidak ada. Wah, Yesus sudah pergi. Tapi kan dia janji. Kata mereka berembuk. Ya apa janjinya tadi bilang? Kan katanya nanti dia akan kirim penolong yang sama seperti semula, seperti Yesus, yaitu Roh Kudus. Makanya kita harus tetap semangat ya untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus belajar berubah terus, bertobat. Biar nanti ketika Tuhan Yesus datang jemput kita, kita akan kembali terangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Wow, mereka bersuka cita. Tahu nggak adik-adik? Hari ini memang kita tidak melihat Yesus terangkat ke surga, tapi kita beriman Dia Allah yang mati, bangkit, hidup, terangkat ke surga untuk menyediakan tempat buat kita nanti di surga. Dan satu kali ingat adik-adik, Tuhan akan kembali menjemput orang-orang yang percaya kepada. Nah adik-adik, kalau pas Tuhan datang hidup kita nggak hidup yang benar di dalam Tuhan, kita nggak akan terangkat. Makanya adik-adik mulai sekarang kita belajar hidup jadi anak yang baik. Anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Anak yang taat kepada guru-guru di sekolah. Anak yang taat kepada kakak, koko, abang, atau opung, nenek, engkong, emak. Semuanya harus taat. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh bohong, nggak boleh bentak-bentak orang tua, nggak boleh apalagi ya, nyalain teman, gangguin adik sampai adiknya nangis, apalagi mengambil uang atau mengambil sesuatu yang tidak milik kita, itu nggak boleh. Adik-adik, supaya kita nanti sama-sama kembali dijemput Tuhan terangkat ke surga, makanya adik-adik mulai sekarang tetap hidup dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya nggak boleh bolong, doanya nggak boleh bolong, ibadah minggunya juga nggak boleh bolong. Boleh main game boleh, tapi ingat dulu yang pertama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita bersuka cita.
Karena suatu kali Tuhan datang dari surga menjemput anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kakak percaya adik-adik semua akan bersuka cita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Adik-adik yang mau masuk SMP, Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Adik-adik yang melanjutkan SMA, nanti juga Tuhan kasih yang terbaik. Semuanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, ini yang bisa kakak bagikan buat adik-adik. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit, berjumpa dengan murid-muridnya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kakak percaya semua adik-adik akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, mari untuk mengakhiri firman Tuhan kita kembali berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bangga banget punya Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang hebat, yang memberikan segalanya bagi kami. Tuhan selalu sayang bagi kami sekalipun kami kadang tidak sayang sama Tuhan. Kami sering nakal, kami sering melawan orang tua, kami sering tidak nurut sama siapapun. Tapi hari ini supaya kami nanti sama-sama ada bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan datang ke dunia menjemput kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi adik-adik kami semuanya. Terpujilah namamu Tuhan dari hari ini sampai selamanya. Dan diberkatilah anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah hidupmu, masa depanmu, sekolahmu, keluargamu, dan orang tuamu. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia
Janganlah Janganlah takut, takut sebab sebab aku aku menyertai engkau. menyertai kau. Janganlah Janganlah bimbang, bimbang sebab sebab aku ini aku ini Allahmu. Allahmu. Amin. Amin. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Nah, adik-adik, minggu ini kita bikin hastakarya yuk. Kalian bisa download gambar ini di bawah link video ini. Kalian bisa download dan bisa print di rumah masing-masing ya. Kalau kalian gak bisa, kalian bisa juga gambar sendiri ya, sesuai dengan kreasi kalian. Dan nanti gambarnya juga akan dikirim di grup WA masing-masing. Kalian bisa print, oke? Setelah di print, kalian tinggal ikutin tahap-tahapannya ya. Jangan lupa dikirimkan hasilnya. Kakak tunggu. Jangan lupa dikirimkan hasilnya ya. Oke, shalom. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids. Yes.